warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati Ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah Kalibening dan Pandanaru, juga pimpinan cabang Aisyah Kalibening dan Pandanaru, dan juga kepada ini guru saya Pak Amin Maksum yang saya sudah begitu kangen dan menduga hari ini akan ketemu, dan betul alhamdulillah hari ini bisa ketemu dengan beliau, dan juga kepada Kepala Desa Bedana yang masih sangat muda dan energik, bakat jadi MC atau jangan-jangan MC, dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada pengajian pagi hari ini. Sangat luar biasa. Kemarin sudah mendapatkan informasi ada yang menebang bambu untuk bikin tarut, dan sangat panjang sekali. Ini seperti pilar, panjang sekali sampai belakang, dan tadi dalam perjalanan melihat ada satu mobil bak sedang berangkat menuju tempat pengajian ini, dan ada dua bapak-bapak yang gandul di belakang, banyak kebagian jadi kantoran di belakang. Ini sangat luar biasa. Tadinya saya kira mau kemana, tapi begitu melihat batiknya, batik Muhammadiyah, oh ini mesti mau ke Bedana. Ternyata betul dan sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini bisa kembali hadir ke Kalibening. Setelah sebelumnya saya lupa dulu di mana, tapi di lapangan ini Banjar Tengah, ini dulu lapangan yang sangat luas dan jamaahnya juga sangat luar biasa. Ini menjadi sebuah kebahagiaan manakala seorang kader Muhammadiyah datang ke sebuah tempat dengan pengajiannya yang begitu banyak dihadiri oleh warga Muhammadiyah dan Aisyah. Bapak Ibu sekalian, materi pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan kembali tentang birrul walidain. Ini penting untuk kami sampaikan. Ini maaf saya agak sedikit kurang nyaman, saya ke depan aja gitu. Bapak Ibu sekalian, ini agak penting untuk kami sampaikan karena ternyata selama ini Bapak Ibu sekalian banyak di antara umat Islam yang cara menerapkan birrul walidain itu kurang tepat. Birrul walidain ini berasal dari kata barra yaburu buron. Dari kata barra yaburu buron yang kita pahami dengan makna berbuat kebajikan atau taat. Kemudian al-walidain dari kata waladayanidu yang melahirkan atau bahkan menumbuhkan. Sebagian mufassir menyampaikan ini bahkan ikut mendidik. Jadi birrul walidain adalah berbuat baik kepada orang yang telah melahirkan kita, orang yang sudah menumbuhkan diri kita, karakter kita, kemudian orang yang juga ikut mendidik kita. Nah, ini yang penting untuk kita pahamkan Bapak Ibu sekalian, karena berbuat baik kepada orang tua beda dengan berbuat baik kepada orang lain. Levelnya berbeda dalam Islam, dan ini harus kita pahami bersama Bapak Ibu sekalian. Misalkan dalam surat Al-Ankabut ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi minhu ilayya marji'ukum fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa wassaynal insana, wa wassayna, dan telah kami wasiatkan al insana kepada manusia biwalidahi. Di sini tidak hanya sekedar berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi kata-kata biwalidahi ini kemudian disertakan ba'li taukid di depannya, sehingga makna biwalidahi husna bukan kepada
Tuh, kepada kedua orang tua itu berbuat baik saja, tapi biwali karena ada bab taukidnya menjadi kepada kedua orang tua benar-benar sungguh-sungguh dengan upaya terbaik yang bisa kita berikan, husna, kita mempersembahkan kebaikan yang paling istimewa. Husna itu akar kata yang sama dengan ihsan. Antak budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kita beribadah kepada Allah. Saking seriusnya Bapak Ibu sekalian, saking seriusnya kita beribadah, saking khusyuknya, sampai kepada level seolah-olah kita bisa melihat Allah. Tapi kalau kita tidak bisa sampai level tersebut, maka ihsan itu adalah kita yakin Allah melihat kita saat kita beribadah. Sederhananya, ihsan menika Bapak Ibu, kita sholat di masjid, ada orang yang melihat, banyak orang yang melihat. Dengan kita sholat di kamar sendirian, tidak orang yang melihat karena sebuah kondisi, kualitas lafalnya tidak ada bedanya, kecepatan gerakannya tidak ada bedanya, dan sama khusyuknya. Kalau kita sholat di masjid khusyuk, sholat di rumah nggak ada yang lihat, di dalam kamar itu kemudian menjadi lebih cepat, maka sholat kita belum sampai pada level ihsan. Karena kita belum sampai pada titik kita yakin Allah melihat kita dalam sholat kita. Sehingga yang menjadi acuan bukan dilihat tetangga, dilihat jamaah lain atau tidak. Begitu sholat karena suatu kondisi tidak bisa ke masjid, begitu sholat maghrib, ya kemudian anak sholat ba'da maghrib. Kalau sholat jamaah di masjid ba'da maghrib di rumah 12. Itu belum ihsan, karena mungkin masih ada pengaruh kalau nggak sholat setelah maghrib kepada mangga orang pantes di dalam dia naik menulah sholat. Begitu di rumah selesai sholat maghrib nggak sholat berarti itu ihsan. Ihsan itu kita beribadah saking seriusnya sampai kita bisa membayangkan melihat Allah capai. Maka kita yakin Allah melihat kita. Ya dimanapun kita sholat, dimanapun kita beribadah, sama, baik ada yang melihat maupun yang ini mungkin pakai yang kabel saja gitu kabel. Kabutan supados tidak terganggu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, wawas soinal dan telah kami wasiatkan wah, ini teman-teman wawas soinal insana dan telah kami wasiatkan al insana kepada manusia biwalidayhi agar kepada kedua orang tuanya benar-benar sungguh-sungguh dengan upaya terbaik yang bisa dia berikan, husna, dia memberikan persembahan yang terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu atau kita sedang jalan-jalan ke sebuah toko, tiba-tiba lihat baju, begitu mau beli baju kelingan wong tua, kira-kira kita akan beli yang paling baik dengan kemampuan terbaik kita atau boleh lah biunya nama ya dasar sing 1.000 sing 10.000 telu mau nama baik biunya. Jadi ihsan itu kalaupun memberikan kepada kedua orang tua, kita berupaya dengan kemampuan terbaik yang bisa kita berikan, dan sesuatu yang kita berikan itu pun kebaikan yang paling baik, itu birrul walidain. Benten berbuat baik kepada orang tua dengan orang lain. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kemudian kalau orang tua kita memaksa kita untuk syirik, kemudian Allah baru berpesan fala tuti'huma. Kelihatannya sederhana. Kalau orang tua kita mengajak kita kepada kesyirikan, jangan ditaati. Tapi yang kita tidak boleh lupa, kalau kalimatnya dibalik, kalian boleh tidak taat kepada kedua orang tua kalau urusannya dengan syirik. Artinya selain dengan urusan syirik, taatlah semaksimal mungkin kepada orang tua kalian.
Itu makna pertama yang harus kita pahami. Makna yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perintah untuk tidak syirik atau perintah untuk tidak menyekutukan Allah dan memegang erat tauhid disandingkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya ini menjadi dua hal yang sangat penting di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah itu akan menunjukkan kepada kita, akan menjelaskan kepada kita nanti tentang apa-apa yang sudah kita lakukan. Termasuk apa yang kita lakukan kepada orang tua kita semasa hidup. Jamanmu urip ngapa baik ngomong tua sikapnya. Apa saja hal-hal terbaik yang pernah kamu lakukan untuk orang tua kamu. Dan jangan bangga Bapak Ibu sekalian kalau tiba-tiba seorang anak sukses kemudian membelikan orang tuanya mobil. Tetap bukan sakit dibandingkan dengan apa yang sudah diberikan orang tua kepada kita. Berapapun yang kita keluarkan untuk orang tua kita nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena orang tua kita yang mungkin anak-anak kita nggak ngerti, ini penting untuk pembelajaran. Bisa jadi anak-anak kita nggak ngerti untuk bisa membayar SPP itu dibilangin utang itu betul netos. Untuk bisa bayar SPP sekolahnya dibayar utang. Bapaknya setiap hari macul teng sabin, dan anaknya kok jaluk HP sing rame kan giga. Lagi kok soalnya geleng-geleng. Begitu priye iki ana duit ora, tapi namine wong tua diusahakan. Mutang mriki anaknya dolanan tok mboten netos. Makanya sesekali anaknya diajak supaya tahu bagaimana capeknya menjadi orang tua. Kenapa penting pendidikan itu anak? Karena anak kita nanti juga akan menjadi orang tua. Yang bisa jadi kalau tidak ada pendidikan sejak dini gagal paham mereka nanti saat menjadi orang tua. Dan yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu sekalian, yang sudah berjuang mati-matian untuk kita itu orang tua kita, bukan anak kita. Orang tua kita berjuang habis-habisan melahirkan kita, mendidik kita menjadi orang yang kemudian bisa mandiri. Tapi begitu kita menikah, kita punya anak, kita habis-habisannya untuk anak kita, bukan orang tua kita. Padahal yang habis-habisan untuk kita itu orang tua kita, bukan anak kita. Itu yang kadang sering kebalik, Pak. Begitu punya anak, habis-habisan untuk anak kita, wong tuanya malah orang dipikir. Padahal yang habis-habisan agar kita bisa hidup sampai sekarang ini orang tua kita. Hanya gara-gara begitu datang ke rumah orang tua kita, jarang-jarang datang, begitu datang cerewet orang mati tak bunga. Saya kadang seminggu nggak ke rumah orang tua, begitu ke rumah orang tua baru duduk sebentar, kasurnya orang asing yang klekaran, baru mungkin bocah turu baik, begitu. Cara memulai orang tua begitu berkunjung orang tua dipahit tuh, waduh, dalam hati itu artinya orang nenek hati kurang. Karena apa? Yang kita tidak boleh lupakan dulu orang tua kita begitu anak kita kecil senang ngajak kita bicara. Kita SD anak kita begitu bergantung kepada orang tua. Kita SMP begitu bergantung senang orang tua. Orang tua itu mulai agak mapas begini. Anak-anak tiba-tiba SMA jajan, yude, lesir, boten lah, berarti kali lencang kulo. Orang tua udah mulai sedih. Bisa orang gelem turu karo buyune, bisa kepengen dolan dhewe, yang dari kecil bareng-bareng orang tua. Sehingga satu saat begitu seseorang itu sudah punya anak dan punya cucu, orang tua itu sayang kali cucunya itu boten apa-apa. Orang tuanya, ampun, jangan makan es krim nggih. Oh nggih. Begitu ketemu baik, orang apa negara baik, seperti apa? Orang sama nonton bapak ini, kan seperti bapak. Karena apa? Bahannya itu kangen dengan karakter anaknya waktu masih kecil yang begitu bergantung kepada orang tua tersebut. Begitu sudah bisa cari kerja, punya jabatan,
sok mandiri lupa dengan orang tua dan tidak bergantung orang tua. Dan orang tua di rumah tinggal berdua, nggak ada teman ngobrol, anaknya nggak pernah datang, sehingga kesepian. Apalagi kalau orang tuanya tinggal satu, kayak dulu teman-teman. Oh, orang akan sama ngobrol di rumah aja bingung kok. Nah, makanya begitu anaknya datang, cerewetnya luar biasa. Ibu saya itu saking cerewetnya kalau ngomong. Begitu saya datang, ngobrol ngalor ngidul, dijanjinya bingung. Apa sih orang itu banget jajannya omongannya. Tapi di kepingin loh, ibu saya nggak punya teman ngobrol. Begitu ada anak, kita beli sana, lagi kepriwe. Jajannya apa sih bingung, aku bingung. Karena ngalor ngidul orang tua, karena apa? Mulai kesepian. Dan seseorang, punten ini harus kita pahami, semakin lanjut usia, maka sudah mulai pikun. Sifat anak-anaknya keluar, sifat cemburunya keluar. Saya pernah menyampaikan diskusi dengan ketua PCN Bombong saat itu Pak Bintu. Saya cerita terkait dengan birrul walidain ini, agar kita tidak cemburu. Saya cerita tentang apa yang saya sampaikan pada kajian ini kepada beliau. Beliau kemudian menyatakan, jenengan aja dong, nggak kepikiran aku seumah kak, aku karo biungku seumah karo bojoku, diundang biungku aku langsung cepet-cepetan, bojoku cemburu. Nah diundang biungnya langsung bantaran apa? Diundang bojoku dewe penglorong kelu. Giliran istrinya manggil cepet, biungnya cemburu pak, karena satu rumah. Nek diundang bojoku lho kaya ngobrol nang biungnya dijombak dewek, gue dong yakin ana momen fantasinya nek karo bojone karo biungnya. Nah, karena apa? Orang tua ini, jadi saya teman jika bojone sekalian karo aku apa ya? Niki bahasa kebunnya kayak sedikit pak. Jadi kita harus memahami perasaan orang tua. Nah sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu mewanti-wanti kita dalam surat Al-Isra ayat 23-24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka, dan telah menetapkan, telah memerintahkan rabbuka Tuhanmu alla ta'budu illa iyyahu, agar kita itu tidak menyembah kepada selain Allah. Ini perintah tauhid. Tadi perintah birrul walidain, kemudian jangan syirik. Ini diawali dengan dan telah memerintahkan Tuhanmu agar kamu tidak menyembah selainnya. Wa bil walidaini ihsana. Perintah setelah tauhid langsung perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua benar-benar sungguh-sungguh dengan kemampuan terbaik yang bisa kamu upayakan, berikanlah persembahan terbaik untuk kedua orang tua. Imma yablughanna, apabila telah sampai indaka di sisimu dalam pemeliharaanmu. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau telah sampai orang tua kita berada dalam posisi di sisi kita, di dalam pemeliharaan kita, karena mungkin orang tua kita sudah tidak mandiri secara finansial dan fisik, sudah tidak bisa mandiri, apakah orang tua kita terkena stroke, apakah karena saking tuanya menjadi pikun, kemudian dalam pemeliharaan kita kibaro, karena orang tua kita sudah semakin tua, sudah semakin lemah, penyakit-penyakitnya sudah banyak muncul. Ahaduhuma atau kilahuma, salah satunya atau keduanya, fala takun lahuma ufin, maka kita tidak boleh mengatakan kalau dalam terjemahannya ufin ini sebetulnya kotoran yang mengganjal di kuku. Kalau orang tua kita sudah dalam pemeliharaan kita, karena tidak mampu mandiri secara fisik dan finansial, diakibatkan semakin tua atau penyakitnya, kita mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang membuat ganjalan dalam perasaan orang tua kita saja, itu nggak boleh. Bukan sekedar bapak peskro nggak bisa makan sendiri, nggak bisa minum sendiri, mungkin mandi juga harus disekat. Saking capeknya, ya kan rasanya kesel banget pakai rumah jenengan. Itu aja nggak boleh, karena ganjalan. Jabatannya sudah tinggi, tiba-tiba, Bu, ibu kan lulusan SD, ngerti apa sih? Dalam banget itu buat orang.
sekolah dulu bisa bodoh orang tuanya. Kadang-kadang anak sangat pintar dengan orang tuanya, mentang-mentang sudah S1, S2 dan sebagainya. Nah, itu kan harus sampai semangat ini kok. Bahasanya sederhana, dalamnya luar biasa. Sebagai kemenangan kita Bapak Ibu sekalian, imajak berhorna indaka. Kalau telah sampai keduanya dalam pemeliharaan kita, ini artinya bahwa kami menyampaikan kepada kita, suatu saat orang tua kita akan semakin tua dan mungkin tidak bisa mandiri secara finansial dan fisik, dan nanti akan ada di sampingmu. Allah kami menyampaikan kalau masa itu datang, bahkan di belakangnya disampaikan mengatakan apa saja tidak boleh, mengatakan sesuatu yang membuat ganjalan dan hatinya tidak boleh. Artinya kan harus dirawat oleh kita. Dan dalam perawatan tidak boleh mengatakan sesuatu yang menimbulkan ganjalan. Permasalahannya sekarang orang tua yang sudah sendirian karena bapak atau ibunya salah satunya meninggal, tinggal sendirian, anaknya 4, anaknya rembugan bukan apa saat rembugan itu masing-masing punya kepentingan aja nanti kamu tuanya melu aku woi baik aku akan PNS aku masih bojoku dodolan jangan orang-orang itu melasih nanggungan orang sampai bayar siji nah aku akan menikmati aku anak dokter pas ini ya 24 jam ya bojoku akan menikmati anak bojoku anak ustazah menyimiki jangan orang-orang itu woi baik rebutan ben orang-orang itu senyelamat seorang ibu itu bisa merawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Bahkan di Saudi Bu, pernah ada kakak beradik itu masuk ke Madinah hanya untuk memperebutkan siapa yang berhak merawat ibunya. Sampai ke Madinah, pokoknya dunia melu aku, pokoknya melu aku. Bukan karena warisannya, orang tuanya tidak punya apa-apa. Pokoknya melu aku. Karena apa? Berebut keberkahan akibat merawat orang tua. Akhirnya yang memenangkan kakaknya karena finansialnya lebih baik. Tapi kemudian bersepakat bahwa tetap pilih ibunya. Membuat bisa orang. Ini kan dulu dari S2 aku tidak ada sama dengan aku berbeda aja. Begitu anaknya merantau ke Jakarta Bu, tiba-tiba anaknya telepon, Bu saya sakit, sudah 2 hari tidak masuk kerja, yakin saya bisa ditinggal ini mangkat ke Jakarta, nunggoni anaknya, jaga anaknya agar bisa sembuh, kemudian bisa kembali bekerja. Di lain waktu orang tuanya telepon, nah ini ibu sakit, sudah 2 hari tidak bisa ke sawah. Ibu sudah saya kasih tahu, itu aja keseringan ke sawah, ngejel si biume, malah domel. Dan setelah kalau ditutup anaknya tidak pulang Bu, dengan alasan pekerjaannya kalau ditinggal nanti dia bisa kehilangan pekerjaan. Nanti mungkin dia dimarahi atasannya. Bingungnya nggak pedus orang nggak salah orang mikir. Si penting anakku. Dan begitu anaknya udah berbicara, kalau gagalnya anak banget bunyi di bosan lagi jalan ke izin makanya jadi terus kalau malah dipecat anaknya tetap jaga pekerjaan sehingga menjadi kepiwe caranya dengan alasan kalau rusak nggak usah pulang. Itu anak-anak zaman sekarang. Gak peduli bapak orang gue duit untuk bensin makan aja gak peduli. Gak peduli bapaknya gak bisa berangkat aja karena mamanya gak punya uang untuk ke bengkel, gak peduli. Itu anak zaman sekarang. Ini semoga menjadi inspirasi saja buat bapak-bapak sekalian. Saya pun di rumah sama. Saya dulu sanawiyah kelas 2 saat di Mu'allim Jogja dapat kabar bapak saya meninggal dunia. Ibu saya sejak saya SMP, saya anak 6 dari 7 bersaudara, merawat sendiri 7 anaknya sampai semuanya selesai kuliah, sampai semuanya akhirnya sekarang punya suami dan istri. Dibandingkan gak akan bisa.
Anaknya cerewet sedikit, anaknya nakal sedikit, cerewet apa itu biung zaman sini. Ibu-ibu muda zaman sekarang kan cerewetnya luar biasa ke anaknya kalau banda. Bayangkan merawat 7 anak sendirian. Sehingga begitu kemudian kami sudah sama-sama mendapatkan rezeki atas kemurahan Allah, maka kami sama-sama berjanji pertama kali bunyi krunting setiap anaknya gajian sebelum dipakai untuk yang lain, potong untuk ibu. 7 anak iuran setiap bulan. Biungnya turun nanti penjual anak air, Bu. Bakul gendeng, ngedeki lemah digawe gendeng didol. Masa usia 70 masih harus mikir bagaimana makan? Kan gak masuk akal. Seorang ibu 70 tahun kok masih kon mikir kepriwe caranya bisa makan, gak masuk akal. Ya tinggal anaknya 7 dipotong semua gajinya kasih ibu. Boten usah mikir susah-susah ibu kepengen nopo dan sebagainya, kita siapkan setiap awal bulan. Sehingga ibu gak usah mikir bagaimana bayar listrik, gak usah mikir bagaimana kemudian makan dan sebagainya. Dan bahkan karena ibu kami membiasakan diri dari kecil, harus jumatan ya, bilang sakmu mana isinya apa orang. Boten nonton Bu, ngapa jumatan orang anak duit gini. Jangan sampai kamu berangkat sholat Jumat tanpa membawa uang. Membiasakan berinfak, sehingga ibu saya itu kadang-kadang sedih curhat, dia anak proposal karena saya mau mengejar di orang duit. Oh dia berarti jajur. Oke Bu, datang ke rumah bukan karena ibu minta itu untuk kebutuhannya, bukan untuk beli pakaian, bukan untuk makan, tapi untuk bisa nyumbang ke SMA Muhammadiyah, bisa nyumbang ke MTS. Oh iya Bu, gini segera Bu. Kadang-kadang cuma ngasih kode, wah gini karena proposal turun lebu, anaknya ini kode kape. Oh iya mesti bareng-bareng iuran kasih ibu. Kalau dikasihkan ke orang tua, kan sudah menjadi hak orang tua. Kalau orang tua yang menyumbang, maka dapat pahala juga orang tua diakibatkan menyumbang itu. Tapi yang kemudian ibu pakai kuno mawon transfer yang dapat pahala kita. Tapi kalau kita, Bu ini buat ibu, haknya ibu, silakan. Kalau mau ke SMA dan sebagainya silakan. Kalau karena udah nggak bekerja, dan kalau memang anaknya yang menonaktifkan orang tua, pun ibu tinggal pemausan kawin Aisyah itu kegiatan mau bismillah Bu, nyumbang kawin dan sebagainya. Ini penting. Imma yablughuna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Itu kalau orang tua kita sudah lanjut usia, mungkin gak mandiri secara finansial dan fisik karena semakin tua dan banyak penyakit menyertainya, kita mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu yang membuat ganjalan dalam hatinya saja gak boleh. Apalagi kalau orang tua kita masih sehat, masih bisa mandiri cari uang sendiri. Lah kok anaknya malah bantah orang tua. Kalau fala taqullahuma uffin wala tanharhuma, mendebat orang tua saja nggak boleh. Sehingga kakak kita harus cerdas. Begitu beda pendapat dengan orang tua dan sama-sama ngotot, mendingan kita diam dulu. Aulia diam saja. Nanti di lain waktu kalau emosinya juga sama-sama turun, biasanya orang tuanya tetap juga emosinya turun. Karena orang tua tetap lebih sayang kita dibanding kita. Bohong kalau kita mengatakan sayang kita kepada orang tua itu melebihi sayang orang tua kita ke kita, itu bohong. Kita nggak bisa membandingkan kasih sayang kita ke orang tua kita dibandingkan kasih sayang orang tua kita ke kita. Jangan dibandingkan. Sehebat apapun usaha kita, makanya dalam ayat tadi, dengan usaha terbaik kita, apa bakal tauhid, dengan upaya terbaik kita. Karena Allah menilai dengan upaya terbaik itu nggak bisa sebanding dengan apa yang orang tua kita lakukan untuk kita, apalagi kalau hanya sekedarnya. Makanya penting bilang ke orang tua, sekedar gawat budaya nanti kok semakin ditentang iki anak itu ya. Sekedar telepon, Bu salah apa, sedang apa Bu, aja Bu gurunya sing nelpon. Apalagi zaman sekarang Pak Ayun Sewu. Anak wong tua kok jeneng duit nang anake. Sampai orang tua kemecat pinjam uang sama anaknya sing kebangetan sinten. Berarti anaknya ini tidak pernah memperhatikan
didik orang tuanya. Ngasih kepada yakin bu, wong tua ngasihnya duit ke putra nih, mikirnya pensen, isinya orang takut. Jengkok bojone ngerti apa ora, nek bojone ngerti gini, duitnya bukan duit malah nolak. Berarti anak itu tidak memperhatikan betul kebutuhan hidup orang tuanya, nggak memperhatikan betul aktivitas keseharian orang tuanya. Ini menjadi perhatian kita bersama Bapak sekalian. Nah kok anaknya kemecat, tapi sebulan malam jebul, nanti kita bakal kebangetan. Kalaupun terpaksa orang tua meminjam, bu, apa yang ibu berikan kepada saya beribu-ribu kali lipat dari apa yang akan saya beri, apa yang ibu sampaikan akan pinjam. Untuk aku mau. Kurang tetangga. Gantian, kalau perlu kita utang dulu untuk membantu orang tua. Yang ada sekarang, orang tua anaknya sudah punya suami istri, utangnya masih mikir orang tua. Orang tua sudah sebut sampai mikirin karena anak-anak. Jangan sekarang. Ujungnya anaknya ngerti akan urusan orang tua. Agar orang tuanya tinggal ngaji, orang tuanya tinggal sholat, jamaah ke masjid pun tentang. Tadi malam saya ngaji di masjid Al-Aqsa, baru belajar. Di rumah kedua takmir sudah sepuh, rumahnya sangat otentik karena rumah lama dan setiap hari hanya senang. Judulnya juragan lama, usianya sudah 70-an, juragan lama, takmir masjid, hidupnya sudah tinggal santai. Yang sekarang anak itu bertanggung jawab memastikan orang tua kita di sisa-sisa hidupnya itu bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan semua fasilitas ada di sana penuh. Pastikan orang tua kita punya bensin untuk ke masjid, pastikan kendaraan atau motornya itu atau mungkin sepedanya itu dalam kondisi baik sehingga orang tua kita kan masjid itu bisa tenang. Mau infak tidak infak karena anak-anaknya sudah kehilangan ke orang tua. Fala taqullahu maqufin wala tadharhuma, dan jangan membeban orang tua kita. Mendingan marah. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan kalau kepada orang tua kita katakanlah perkataan yang karimah. Seperti perkataan yang setiap kita ucapkan itu akan membuat orang tua kita merasa dimuliakan oleh anaknya. Anak zaman sekarang udah benten-benten. Bu, kalau kau dulu ini kayak biung ya. Zaman sekarang. Anak zaman sekarang orang Jawa itu zaman dulu luar biasa. Bahkan cara orang tua berbicara kepada anak itu berbeda dengan cara anak berbicara kepada orang tua. Itu sangat indah hubungan luar biasa. Anak zaman sekarang kan bahasa Indonesia, sehingga kedudukan anak kepada orang tua berbicara sama persis. Kalau zaman dulu enggak. Dulu kau dulu ini, dulu gede sare, ibu, bapak tidak ngomong dan sebagainya. Ini kan ada itu sebetulnya orang Jawa zaman dulu ingin membuat struktur itu dengan tujuan supaya anak paham betul bahwa posisinya dia nggak bisa sebanding dengan orang tuanya. Waqullah ma'ullah karimah, waqullah majanahat dzulli minar rahmah. Kemudian kalau kepada orang tua kita harus merendahkan diri kita. Setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun sekolah kita, kalau urusannya kepada orang tua, wis ngalah baik. Sehebat apapun jabatan kita di mata orang tua, kita tetap anak-anak. Dan kalau bocah ngerti apa, biasanya kan jadi orang tua. Karena memang yang cara kita sejak kecil, jadi ada sedikit egoisme. Aku sengrara kowe, aku sendiri kowe, sing biayai kowe sekolah, nyarikan kamu makan, ngelakuin kamu makan. Jika orang tua merasa punya hak atas kita itu wajar, karena memang pengorbanannya luar biasa. Sehingga dengan orang tua kita harus selalu memposisikan diri lebih rendah, selalu merendahkan diri di depan orang tua kita. Nggak kemiter, nggak merasa hebat,
nggak merasa kemudian orang tua kita nggak bisa apa-apa dibanding kita. Itu salah besar. Harusnya kita sebesar apapun kekuasaan kita, begitu kepada kedua orang tua kita berikan persembahan yang terbaik. Kalau kita sedang makan dengan anak kita, jalan-jalan ke tempat wisata, begitu makan, kelingan diberi makan apa dia, kelingan apa boleh. Kelingan dia anak makan apa ya sih, tapi biungku makan apa kira-kira sih. Biungku terakhir itu terakhir ya. Bapak kecilnya kita harus biung kenapa ya? Itu bahasa salahnya bapak habis mabuk sabun di rumah bapak atau ibu kira-kira masih ada stok atau tidak, minyak gorengnya masih ada stok atau tidak, masa-masa kamu minyak jelantah terus kan bukan sehat atau sesuai. Dan itu penting sekali bapak ibu sekalian. Waktu kita bacanya dulu narasama, bahkan itu kemudian dengan kalimat yang menarik wakul dan katakan dan berdoalah. Ini fi'il amr, ini perintah. Rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, kasihlah keduanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi itu sewaktu aku masih kecil. Jadi doa seorang anak kepada orang tua itu wajib, doa yang diwajibkan. Rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira, makanya sejak mereka ada mau itu sudah diajarkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya saya setiap sholat doa untuk orang tua itu selalu saya semakin di awal, supaya di saat kondisi tertentu karena kepentingan saya nggak bisa doa lama, doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu tersebut. Doa ini Bapak Ibu sekalian, ini ingin mengingatkan kita, Allah menyindir kita. Irhamhuma, kasihlah keduanya sebagaimana mereka menyayangi itu sewaktu kita masih kecil. Kita minta kepada Allah agar Allah menyayangi orang tua kita seperti orang tua kita menyayangi kita sewaktu masih kecil. Makan disuapi, apa-apa kebutuhannya dipenuhi, anak merengek sedikit kita langsung meresponnya dengan respon terbaik. Kita ingin Allah memperlakukan orang tua kita seperti orang tua kita memperlakukan kita waktu masih kecil. Dengan itu Allah ingin menyindir kita supaya kita kembali ingat kayak apa sih yang sudah dilakukan orang tua kita waktu kita masih kecil. Berangkat sekolah di anak-anak, tetap berangkat kecil dia juga sekolah. Nangis-nangis saya karena main yang padahal tidak punya uang. Sehingga saat kita membiayai anak kita mulai kerasa jebulnya orang anak loro bagus mumet, dan biungku nyekolah anak itu deretan mak. Kalau kita semut-semut buatan membagikan setiap sebagian gaji saya untuk ibu saya setiap bulan. Anak loro bagus tembut-tembut gue nambah SMP. Jadi biungku dulu sendirian, kakak-kakak saya masih kuliah sekitar 5 orang, saya masih sama dia, ada yang aliyah, kemudian ada yang sekitar 3 yang kuliah, dan 1 masih mau masuk sama dia. Jadi kalau anak itu sekitar boleh direkan. Itu yang kemudian bahaya orang adanya itu. Ya walaupun tidak ada adanya itu ada yang anak. Ini mungkin tiap bulan orang gedungnya bukan bikin anak-anak. Kita diingatkan oleh Allah, irhamhuma kama rabbayani shaghira, kasihilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi waktu masih kecil. Kita diminta untuk mengingat kebaikan-kebaikan orang tua. Dan setelah mengingat kita diminta untuk ya balaslah budi orang tua kemudian mati-matian pokok. Malah positif fokus mati-matian anaknya bohong tuanya malah biasa-biasa saja. Ini penting untuk kita pahamkan bersama Bapak-Ibu sekalian. Nabi Muhammad SAW bersabda, ridho Rabbi fi ridhol walidi.
ridho Allah itu bergantung kepada ridho orang tua kepada wasahatul robi fisahatil walidi, dan kemurkaan Allah itu akan bergantung kepada kemurkaan orang tua kita kepada kita. Satu saja air mata menetes dari mata orang tua kita, hakun yakin mesti ngesek angel gitu, kali ini mesti orang lancar. Satu saja bentakan kita kepada orang tua kita, mesti kita akan melewati progres demi kesulitan. Bantah orang tua kita, mesti kita akan melewati hal yang tidak baik. Karena sudah jelas ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Makanya orang tua juga kadang-kadang harus hati-hati kalau marah kepada anaknya. Wah, berbeda pulang setan, biomesi dan kan repot. Bisa jadi dia jadi setan betul besok waktu dewasa. Makanya ikuti ibunya Abdurrahman As-Sudais. Waktu dia di sekolah dia belajar, saat proses belajar menghafal Al-Quran, namanya anak kecil masa baru sering bolos-bolos, dilaporkan, disampaikan oleh ustaznya kepada ibunya, sama ibunya didudukan bermarahi. Kalau kamu masih tetap bandel jumlah anak masih jadi imam Masjidil Haram, terjadi. Nah, makanya ibu bisa kalau anak-anaknya hati-hati, bapaknya kalau anak-anaknya hati-hati. Karena doa orang tua, apa yang disampaikan orang tua itu menembus hati itu hati-hati sekali. Anak setan, hidungnya setan. Bapak anak setan, hidungnya hidung setan. Hati-hati. Ini juga penting seorang anak jangan sampai membuat orang tuanya murka. Karena kalau sampai orang tuanya murka, hidup kita yang gak akan baik-baik saja. Nah, dalam sebuah firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 215 ini kita sering terbolak-balik, ini penting dalam sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Saat itu beberapa sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya tentang bagaimana cara bersedekah, pada siapa harus bersedekah dan apa saja yang disedekahkan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kemudian dilanjutkan, qul, katakanlah, ma anfaqtum min khairin, apa-apa yang kamu infakkan dari yang baik. Apa itu yang baik-baik? Sesuatu yang cara memperolehnya baik, barangnya juga baik, dan cara memberikannya juga baik. Kalau cara memperolehnya baik, barangnya baik, cara memberikannya juga merendahkan orang yang kita beri itu juga nggak baik. Cara memberikannya baik, barangnya baik, tapi cara memperolehnya nggak baik, itu juga jadi nggak baik. Qul ma anfaqtum min khairin, apa-apa yang kamu infakkan dari yang baik-baik, cara mendapatkannya, barangnya baik, juga cara memberikannya baik. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Yang pertama kali mendapatkan prioritas saat kita punya kelebihan uang untuk diinfakkan adalah falil walidain, kedua orang tua kita. Baru wal aqrabin, wal yatama, wal masakini, wabni sabili. Baru kemudian kerabat terdekat, anak-anak yatim, orang miskin, dan kemudian ibu musafir, orang yang dalam perjalanan. Kalau sekarang tafsirnya ya dalam perjalanan mencari ilmu pun ibu musafir, orang yang mungkin tidak punya, atau kemudian demi menempuh pendidikan yang membutuhkan pendanaan, jadi lazim membiayai pendidikan kader itu ya bagian dari ibu musafir. Kembali ke tadi, yang walaupun di situ ada wawu atof yang artinya bisa berkelanjutan atau mungkin sejajar, tapi apapun itu orang tua disebutkan di urutan pertama bagi orang-orang yang paling berhak mendapatkan infak. Salah kalau kita banyak membantu orang miskin dan anak yatim, sementara kebutuhan dasar hidup orang tua kita belum terpenuhi. Salah. Pastikan kebutuhan dasar hidup kedua orang tua kita terpenuhi, baru wal aqrabin. Sehingga kita, Bapak Ibu, begitu ada
dapat gajian dengan itu kayak analogiannya apa orang bu imbang katakan kok bisit dolan bisit ngomong ini sambil cek ketemu anak-anak hasilnya nangkong boten sabungan ini nangkong boten kira-kira motornya rusak nangkong boten sepedanya ujinya teman bener nangkong boten pertama nasi mana ini sih bola selalu dua ini kayak aku sendal dia tugasakan tanah diri bapak ini gastronomis orang muslim orang makin kita masih berikan ini penting sekali orang tua kita itu kalau hidup itu kadang tidak ingin kita malu tapi kalau sampai terpecah dua harus kebangatan gitu tetap orang tua yang kabarnya sampai ke Gunung Pak juara ini apa 4 besar SMA terbaik di Kabupaten Banjarnegara ini kan luar biasa. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian doa anak yang soleh itu tidak akan terputus amalannya dan doa seorang ibu kepada anaknya seorang bapak kepada anaknya tidak akan tertolak. Makanya penting seorang ibu bapak itu terus mendoakan anak-anak kita. Tadi yang dibacakan Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikan aku sebagai orang-orang yang mencintai sholat, yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati dan kepada anak-anakku agar mereka juga rajin sholat. Nah, karena itu penting sekali Bapak Ibu sekalian terus mendoakan anak-anak kita. Tapi perlu juga mendidik agar anak-anak kita tahu bahwa kita cinta kepada mereka, bahwa kita juga tidak henti-hentinya mendoakan mereka. Anak-anak kita kadang tidak mengerti sekali. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini juga tidak boleh kita lupakan. Pak Dokter, lantas bagaimana kalau orang tua saya sudah meninggal dunia? Aku dia orang bukti. Wong tuaku mati, dia orang mati. Ya nyolati, tapi orang apa? Wong dari makmum. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekaligus ini mengingatkan kalau kita ingin menjadi anak yang berbakti, salah satu yang harus kita upayakan adalah pastikan kita paham bagaimana tata cara memandikan jenazah. Pastikan kita paham mengerti jenazah dan pastikan kita hafal lafal doa sholat jenazah. Orang tuanya meninggal dunia, anaknya sibuk ngurusi taruh Pak. Natani kursi kelalen orang nyolati. Ngadusi biora. Zaman sekarang itu nyolati itu dipasarkan 4 tahun. Padahal orang tua kita potensial punya air di dalam tubuhnya. Oh, pakaman maksud gara-gara kopi itu jujur memang pahaman apa menurutnya kalau memang bojone memang antara bojone darah-darahnya bojone kelalen arisan cerita kalau dia hebat. Apakah kita tega membiarkan aurat orang tua kita itu disaksikan oleh orang yang bukan haknya itu melihat? Apa tega? Apa tega jasad ibu kita itu dilihat oleh orang yang bukan ibunya? Kebangetan Pak kalau tega. Makanya pastikan kalau ada beberapa istilah terkait memandikan ada yang perempuan dan anak perempuan laki-laki, pastikan semua anaknya bisa memandikan jenazah. Makanya sekarang di Muhammadiyah banyak muncul lembaga Husnul Khotimah, lembaga yang dia bukan memandikan tapi memiliki peralatan yang lengkap dan mobil itu dibawa kemana-mana, sehingga begitu ada warga Muhammad yang meninggal dunia langsung telepon unit Husnul Khotimah, diantarkan pakai tempat memandikan yang bisa portable, ada sekatnya, kemudian datang ke rumah bukan untuk memandikan, langsung segera membimbing anaknya untuk kowe kudu sing ngadusi. Si kita bimbing ke cara ngadusi ini. Gigi nang kelas ini nonton video nih, wis bisa anak kowe sing ngadusi. Itu Pak. Maka urun Pak, nanti meninggal dunia, kalau apalagi dilihat oleh orang yang bukan mahramnya, tetap kan apa tega anaknya. Pastikan
pastikan kalau kita berbakti kepada orang tua dan orang tua kita masih hidup, pastikan besok nih bapakku meninggal, aku sing ngapusi, aku sing ngafani, aku menunggu tolong sebentar. Dan saat tiba waktunya sholat, saya bisa mensolat. Sekarang akan begitu ada orang meninggal dunia, nyolati, pakai jodoh, pakai ribuan masih jadi imam lah. Terus apa sih jadi imam tunggu, pakai tunggu, karena imamnya jadi. Saya punya pengalaman begini, ada keluarga saya meninggal dunia. Kemudian ada proses mensolat. Karena pengen memberikan persembahan terbaik bagi salah satu teman saya. Tentu salah satu persembahan terbaik yang saya maksud adalah nanti saat membaca doa sholat jenazah, saya akan membaca dengan kualitas bacaan terbaik yang saya mampu. Kebetulan saat itu sudah ada imamnya. Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Akbar. Teman-teman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa Allah Akbar. Makanya akhirnya begitu kami kesepakatan di keluarga besar, kalau ada keluarga yang meninggal, maka untuk anak-anaknya dan keluarga terdekat ada waktu khusus untuk mensolati yang dia diupayakan sholatnya bisa berkualitas. Anak-anak juga secara tidak langsung diajari dulu bacaan sholat jenazahnya, sambil nanti kalau menjadi makmum itu tetap sedikit-sedikit hafal lah kalau memang belum hafal. Ini salah satu bakti sampai kalau orang keluarga biasa begitu orang tua meninggal dunia nyolatin menjadi makmum. Kalau bisa setiap anaknya jadi imam supaya memastikan bacaannya bacaan yang terbaik. Kecuali kalau ada imam yang memang betul-betul dia dipesan Pak, makanya di lembaga Husnul Khotimah biasanya sudah disiapkan imam-imam yang dipercaya kualitas bacaannya bagus dan sesuai dengan sunnah. Allah Akbar. Lebih suwe doa bar sholatnya daripada saat sholatnya. Itu kadang-kadang kita kayak gitu Pak. Doa sholatnya gambar banget, langsung sholatnya doanya sesuai banget. Kan kebalik. Yang syariat utamanya kan saat sholat jenazahnya. Baca dengan kualitas terbaik. Nah karena itu penting Bu, di masjid-masjid Muhammadiyah mulai ada pelatihan memandikan, mengkafani, bahkan mensolatkan jenazah. Sehingga di setiap masjid kalau ada lembaga Husnul Khotimah masjid, begitu ada yang meninggal dunia kan akan keluarga pusing itu. Biasanya di lembaga Husnul kan ada iuran Bu. Siapa yang mau ikut gabung di lembaga Husnul Khotimah iuran sebulan 1.000 apa 2.000 apa 5.000. Jadi begitu warga Muhammadiyah nanti meninggal dunia, sudah ada yang mikirkan tahun, sudah ada yang mikirkan kursi, sound system, dan sudah ada MC-nya Pak. MC-nya sudah ditentukan, MC yang memang tidak terlalu lama. Kemudian yang mengajarkan keluarganya untuk memberikan sambutan secara pendek, mengingatkan orang untuk kalau ada yang pernah yang meninggal dunia pernah punya hutang kepada orang dipastikan. Dan anak-anak harus memastikan itu agar tidak ada hutang yang tidak terbayarkan oleh orang tuanya. Sehingga harus diumumkan. Nah, sehingga penting sekali Bapak Ibu sekalian, ini harus kita budayakan. Pastikan warga Muhammadiyah paham bagaimana cara memandikan, mengkafani dan mensolatkan jenazah. Karena tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab utamanya Pak Kompak. Kalau itu ada keresahan kebakti anak-anak kepada orang tuanya. Nah, bagaimana kalau kemudian orang tua kita sudah meninggal? Ya tentu yang pertama pastikan tadi memandikan, mengkafani, mensolati, kemudian memastikan hutang-hutangnya terbayarkan, memastikan dan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan wasiat-wasiat orang tua. Kemudian selanjutnya adalah melanjutkan kebiasaan baik yang biasa dilakukan orang tua. Nek wong tuane seneng sedekah, melu dadi seneng sedekah. Karena itu akan jadi ilmu yang bermanfaat yang diajarkan orang tua kepada anaknya, dan itu akan terus mengalir. Saya sedekah karena saya diajarkan oleh orang tua. Saya sekali sedekah atas nama orang tua. Nah, kemudian selanjutnya meneruskan silaturahmi yang pernah dibangun oleh orang tua kita. Karena
dengan silaturahmi tersebut biasanya teman-teman orang tua kita, oh jenengan anak pagi ya, yakin bapak pemimpin anak banget, moga-moga bapak pemimpin bersuka teman. Jadi didoakan orang tua kita. Kadang-kadang anak kita nggak peduli siapa teman orang tuanya, nggak peduli dengan siapa saja orang tuanya berkawan, itu nggak peduli anak-anaknya. Begitu orang tuanya meninggal terputus. Ya makanya begitu salah satu orang tua meninggal kan nanti ibunya, bu dulu teman bapak siapa saja yang di dalam rumah di luar kota, nanti pas saya keluar kota saya akan mampir. Itu bisa bercerita tentang kebaikan orang tua, bisa mendoakan orang tua kita. Dan yang tidak boleh dilupakan, berupaya untuk terus mendoakan orang tua kita. Seperti orang tua kita yang luar biasa terus mendoakan kita tanpa henti-henti. Mari saatnya Bapak Ibu sekalian kita berbirul walidain. Sekali lagi birul walidain bukan sekedar berbuat baik kepada orang tua, tapi memberikan seluruh kemampuan yang bisa kita berikan, upaya terbaik yang bisa kita berikan, dan persembahannya pun harus persembahan yang terbaik. Nek itu daster sing apik sisa, nek itu gorengan sing enak sisa. Kalau beli sesuatu yang bagus sekalian, nah beli tamus tua sing sekolah menang lebih baik, itu bukan birul walidain. Kalau perlu sampai aku yang kira-kira sih bisa aku dorong tua, tapi duitnya mepet banget apa lawan dorong tua. Karena yang mati-matian untuk kita sekali lagi bukan anak kita, tapi orang tua kita. Sehingga harusnya tidak hanya anak kita saja, kita berbuat ke orang tua pun kita semaksimal mungkin yang bisa kita upayakan. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, semoga ini bisa menjadi perenungan bersama, termasuk untuk saya pribadi yang masih terus belajar untuk berbakti kepada kedua orang tua. Beruntung Bapak Ibu atau teman-teman yang mungkin masih punya dua orang tua. Nanti kalau mereka sudah meninggal dunia kita akan menyesal. Saya sangat menyesal karena dulu orang tua saya meninggal saat saya kelas 2 sanawiyah. Saya merasa perlu banyak berbakti kepada orang tua saya, kan mungkin anak-anak masih usia segitu jadi belum paham betul, sehingga saya berupaya semaksimal mungkin bagaimana kemudian memberikan persembahan terbaik untuk ibu saya yang masih hidup dan sekarang sudah 74 tahun, mungkin tidak lagi sampai 20 tahun hidupnya. Ini menjadi perenungan untuk kita bersama Bapak Ibu sekalian, sehingga ayo berikan persembahan terbaik untuk kedua orang tua kita saat masih hidup atau begitu orang tua kita meninggal dunia, atau bahkan saat orang tua kita sudah meninggal dunia. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Maaf bukan menggurui, tapi ini sekedar fatwa bil haq, dan semoga ini bisa menghadirkan pencerahan dan kebaikan untuk kita semua. Bila bisa bil haq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tutup doa, apunten Bapak Ibu sekalian, kita tutup doa sejenak nih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kamilin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa kullu biladil muslimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna
warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.